Ya, pemirsa Anda kembali bergabung di spesial event HUT ke-77 Republik Indonesia, bersih-bersih untuk negeri. Dan ini adalah suasana terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta, tentunya jelang upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan dimulai sekitar pukul 10 pagi hari nanti ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti yang kita ketahui Bre, berbeda dengan tahun kemarin, tahun ini upacara kembali dibuka untuk masyarakat umum. Jadi memang bisa kita lihat di sini sudah ramai sekali masyarakat yang akan mengikuti upacara nanti. Tentunya ada pemeriksaan secara ketat dan warga yang datang tetap harus mematuhi protokol kesehatan, harus menggunakan masker dan harus menunjukkan hasil antigen negatif dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Betul sekali. Dan kalau kita ingat di tahun lalu ya Stefania, ini memang sangat sebenarnya sih agak miris ya karena sepi banget dan dibatasi semuanya. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa upacara. Jarak-jaraknya juga harus diperluas. Dan selain dari Istana Merdeka tadi di pintu masuk, ini ada juga beberapa kondisi lain yang bisa kita pantau langsung, pemirsa, kondisinya. Di sisi kiri atas ini ada pintu VIP Istana Merdeka, tentunya kita akan melihat kedatangan dari para menteri dan para pejabat negara lainnya. Kemudian di sisi kanan atas ini juga ada pertunjukan kesenian ya yang sudah dimulai untuk menghibur warga yang sudah datang untuk mengikuti upacara. Seperti biasa ini selalu diiringi dengan pertunjukan kesenian dari Gita Bahana Nusantara. Ya, dan di kiri bawah pemirsa ini juga ada persiapan kirap di Monas ya. Nanti kita juga akan coba bergabung nanti ya bersama rekan Fazila Hairunisa di sana. Dan kita akan lanjutkan ya dialog kita bersama dengan Kang Asep Kambali, sejarawan sekaligus pendiri dari Komunitas Historia Indonesia. Kang Asep, ya, kita ngomongin lagi soal sejarah dari kemerdekaan ini ya. Tadi kan ada beberapa fakta unik yang Kang Asep bocorkan ke kami gitu. Ada lagi nggak sih bocoran-bocoran unik yang kayak kita nggak pernah tahu selama ini, tapi harus tahu gitu. Kira-kira apa sih yang pernah belum banyak diketahui oleh masyarakat mungkin Kang Asep? Ya, jadi proklamasi kemerdekaan ini kan satu momentum sejarah yang paling penting bagi bangsa kita, bagi negara ya. Sebelumnya kita di alam penjajahan gitu. Nah, tetapi satu hal juga yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama bangsa dan negara Indonesia itu belum pernah dijajah loh. Maksudnya gimana tuh Kang? Dijajah? Ya kan, tadi kalau bangsanya merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45, makanya kan kami bangsa Indonesia. Bung Karno di bawahnya kami, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, bangsanya baru berdiri 17 Agustus 45, negaranya 18 Agustus 1945. Nah, 17 dan 18 tahun 45 ini, bulan Agustus ini, negara dan bangsa kita baru berdiri. Apakah setelah tanggal 17 bangsa Indonesia dijajah? Jadi yang dijajah oleh Belanda sebelumnya itu bukan bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia, belum ada negara dan bangsanya. Iya juga sih. Itu. Betul kan? sih. Nah, jadi kesalahan kita menarasikan sejarah itu seperti itu. Yang dijajah itu bukan bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Ya, bangsa Jawa, bangsa Sunda, yang dijajah sama Belanda. Dan mereka dikelompokkan dalam satu negara yang bernama Hindia Belanda. Hindia Belanda, gitu. belum Indonesia. Jadi makanya Belanda sampai hari ini tidak mengaku 17 Agustus tahun 45 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Nggak diakui sama Belanda. Kenapa tidak diakui? Ada 3 fakta yang mereka tidak inginkan. Yang pertama ya, Belanda itu mengklaim bahwa wilayah Hindia Timur atau Hindia Belanda itu adalah bagian daripada negara Belanda. Jadi itu adalah wilayahnya mereka. Ibarat rumah, mereka lah yang bangun rumah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Gitu. Kita tahan dulu sedikit Kang Asep, karena kita akan bergabung ke Istana Merdeka. Saat ini kami dapat informasi salah satu musisi ternama Indonesia juga ya, Vidi Aldiano, sedang mempersembahkan salah satu lagu untuk HUT kemerdekaan Indonesia. Berkibarlah bendera
berkibarlah bendera negeriku. Rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas dengan. Ya, luar biasa ya. Vidi Aldiano memang sepertinya bisa menjadi perwakilan ya, perwakilan istilahnya dalam anak muda, bisa perwakilan anak muda, kemudian perwakilan juga dengan penyanyi yang kekinian seperti itu yang dibawa juga ya, supaya kita juga bisa Betul sekali. menikmati kemerdekaan ini dengan Coba dong Bre, suasana yang baru dilanjutin juga. nyanyiannya, bisa nggak? Aduh, ngeri saya Pak. Nanti monitor kamu nanti rusak nanti. Aduh, iya juga sih Nying, ya. gitu. Tapi ngomong-ngomong Kang Asep, kalau lagu-lagu Nusantara ini sendiri munculnya dari mana saja sih lagu-lagu yang sekarang bisa disebut sebagai lagu-lagu Nusantara? Ya, lagu-lagu Nusantara tentu adalah lagu-lagu dari berbagai bangsa yang ada di Nusantara ya, dari yang sekarang menjadi negara Indonesia. Maka yang dihadirkan hari ini sebenarnya adalah keberagaman, karena kan budaya itu sangat beragam, sangat banyak ya. Dari mulai bahasa, adat istiadat ya, kemudian teknologi, mata pencaharian, itu budaya loh ya. Kemudian keberagamaan kita ya. Misalnya orang orang Sunda itu lebih terkenal mayoritas Muslim gitu ya. Makanya ketika saya bikin konten, ada loh orang Sunda juga yang beragama Kristen, mereka kaget loh. Ada orang Sunda Kristen, mereka nanya. Ada, saya bilang Betawi aja ada. Betawi kampung saya dia orang Kristen gitu kan, dia beragama Kristen. Nah, jadi jangan kita harus keluar dari daerah kita harus piknik, kita harus keluar jalan-jalan, jangan di rumah terus. Indonesia ini sangat kaya dengan keberagaman. Harus gitu. banyak-banyak piknik tuh Bre. Kok saya sih? Kayak kamu juga jarang piknik deh, Kan Steph. kamu kayaknya kerja mulu Bre. Iya juga sih, kamu juga kerja kok. Kita sama-sama kerja di sini ya. Ya, supaya kita nggak kerja mulu, kita jeda dulu ya Betul. sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya masih terkait dengan seputar persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi.